Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semuanya. Pagi hari ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan ya mengenai uh, berita keselamatan yang penuh. Saudaraku, kita tahu dan ini benar bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia dengan iman kepada Yesus. Bukan hasil usaha, tetapi itu adalah pemberian Allah. Ya, seperti yang disampaikan kalau dalam Efesus 2:8 dan 9 ya. Jadi bukan karena kekuatan, bukan karena usaha, bukan karena perbuatan, tetapi betul-betul pemberian Allah. Ya. Juga kalau kita lihat Yohanes 3:16, maka kita selamat itu karena kasih Tuhan yang besar. Tanpa kasih Tuhan yang besar mengutus anaknya datang ke dunia ini, niscaya kita bisa selamat. Tidak bisa ya. Tapi karena Tuhan mengasihi, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Itu juga Roma 10 ayat 13 sampai 14. Katanya, tetapi barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan ya. Tetapi bagaimana mereka berseru kalau tidak percaya? Jadi betul-betul karena percaya. Roma 10 ayat 9 10, dengan mulut percaya dan dalam hati ya dengan mulut mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, maka dia diselamatkan. 1 Yohanes 5 ayat 11 12, dengan dia memiliki anak ya ia memiliki hidup ya, dan masih banyak lagi. Nah, tetapi banyak orang ya berhenti sampai di situ ya, dia pikir kalau sekali, nah itu ada dua pemahaman ya. Jadi ada orang berkata sekali selamat, selamat seterusnya, tidak perlu mengerjakan apa-apa. Nah, itu yang kadang hyper grace misalnya menganut sistem itu ya. Di sekali selamat selanjutnya gitu. Tentu dia harus mengerjakan keselamatannya ya. Itu sebabnya wah enak dong kita udah dihapus dosa-dosanya, kalau gitu kita berbuat dosa aja lagi. Lalu Tuhan berkata jangan sesat, bagaimana mungkin ia masih berbuat dosa kalau dia sudah mati terhadap dosa. Nah, kira-kira ada hal yang harus kita masih kerjakan. Jadi berita keselamatan itu tidak hanya berhenti sampai di sana. Nah, masih lanjut, saudaraku. Kita harus mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Ya. Jadi, firman Tuhan katakan nih, dalam Filipi 2:12, hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya. Jadi kita harus mengerjakan keselamatan itu. Atau lebih tepatnya kita harus membuktikan kepercayaan kita itu. Kita disebut percaya, nah bukan berarti diam, bukan pasif, tetapi percaya yang aktif. Ada yang dikerjakan untuk menunjukkan kepercayaan kita itu. Nah, ada 5 hal saya catat yang harus kita kerjakan. Kalau tidak, kita tidak benar diselamatkan ya. Nah, yang pertama adalah tidak lagi menjadi hamba dosa. Ya. Yohanes 8 ayat 34 sampai 36 ya. Kata Yesus kepada mereka, ini sudah perkataan Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba, perhatikan ini ayat 35, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu,
kamu pun benar-benar merdeka. Nah, jadi saudaraku, ini pernyataan Yesus kepada orang Farisi ini ya, karena mereka merasa mereka percaya, mereka anak Abraham, mereka percaya kepada Tuhan. Ya, jadi kalau mereka diberi kesempatan untuk menjadi tinggal di dalam rumah, ya, tetapi kalau mereka terus saja hamba dosa, maka dia tidak bisa tetap tinggal di dalam rumah. Karena hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Hanya anak yang tetap tinggal dalam rumah. Kenapa? Karena memang keselamatan itu berarti kita pindah ke rumah Bapa ya. Jadi kita bisa terusir. Ya, saya mungkin bisa buat sebagai contohnya murid Tuhan Yesus, Yudas, ya sebenarnya sudah bersama-sama dengan Yesus, tetapi akhirnya dia harus ya binasa. Kenapa? Karena dia tetap tinggal dalam dosa. Dia tidak mau berubah. Ya. Jadi ini peringatan buat kita supaya kita betul-betul bebas dari dosa. Ya. Nah, yang kedua adalah harus ada kasih dalam kita. Kita harus mengasihi saudara. 1 Yohanes 4 berkata, kita mengasihi karena Allah lebih mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kalau kita mengatakan kita sudah dikasihi Tuhan, sehingga kita layak menjadi anaknya, ya, kita mendapatkan hidup yang kekal karena kasih Allah, maka tidak mungkin katanya kalau kita bilang kita sudah dikasih Allah atau mengasihi Allah, tetapi kasih tidak ada pada kita karena kita tidak mengasihi saudara. Jadi penting sekali kita harus buktikan kepercayaan kita bahwa kita sudah menerima kasih Allah, ya kita dengan cara mengasihi ya saudara-saudara kita. Ini poin yang kedua yang harus dikerjakan. Nah, yang ketiga, ini saya percaya ini sering disampaikan ya, mengampuni. Karena Matius 6 ayat 14 sampai 15 berkata, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, kalau Bapa kita tidak mengampuni kesalahan kita, maka ya kita tidak bisa bersama dengan Tuhan. Karena yang memisahkan kita adalah dosa kita. Apa yang membuat kita bersama dengan Tuhan adalah karena Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Dia membawa kita kepada Bapa, kepada Allah. Nah, kalau kita tidak mengampuni, maka kita juga tidak bisa diampuni. Nah, ini penting sekali dipahami. Kita harus mengerjakan keselamatan kita. Kita harus ya membuktikan kepercayaan kita itu bahwa kita sudah diampuni dengan cara mengampuni orang. Makanya doa Bapa kami itu juga ya kita mengampuni, ya kita minta diampuni oleh Bapa karena kita terlebih dahulu mengampuni orang lain. Nah, yang keempat adalah kita tidak boleh menjadi suam-suam. Wahyu 3 ayat 15 sampai 16. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, ini juga sama. Ya. Kita bersama dengan Tuhan, kita ada di dalam hatinya Tuhan, di dalam
tubuh Kristus, tetapi kalau kita suam-suam, Alkitab katakan, firman Tuhan katakan, kita akan dimuntahkannya. Nah, ini sama juga. Ya. Jadi kita harus membuktikan keselamatan kita dengan tidak suam-suam. Terus berkobar-kobar di dalam Tuhan. Mari kita berkobar-kobar terus dalam Tuhan. Kalau kita suam-suam, biasa-biasa saja, maka Tuhan memuntahkan kita. Yang kelima adalah kita harus berbuah. Yohanes 15 ayat 2 katakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, kalau kita sudah dipotongnya, maka kita tidak tinggal pada pokok anggur itu, ranting itu akan menjadi kering. Dan Alkitab katakan, tidak ada lagi gunanya, nanti dia akan dibuat menjadi kayu api. Saudaraku, mari kita buktikan ya bahwa kita selamat dengan cara mengerjakan keselamatan kita ini. Ya. Jadi harus tidak lagi jadi hamba dosa, harus mengasihi, harus mengampuni, harus bersemangat, dan harus berbuah. Biar ini menjadi renungan bagi kita semuanya, dan kita tunjukkan betul keselamatan yang kita sudah peroleh itu dengan mengerjakan bagian kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa datang kepada Tuhan.